ini saya akan menjelaskan atau mentutorialkan terkait pembuatan peta road density di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Terkhusus yang sudah pernah saya buat yaitu adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Nah, di mana untuk pertama kali membuat peta tersebut, kita perlu membuat data source terlebih dahulu. Nah, untuk membuat data source ini, kita perlu membuka Supermap iDesktop. Ini Supermap iDesktop 10 yang sudah saya buka. Kemudian kita menuju data source. Pada data source ini, kita perlu membuat baru data source. Nah, nantinya di data source ini kita bisa memasukkan dataset yang ingin kita olah menjadi map seperti itu. Langsung saja di data source ini kita klik kanan, kemudian banyak pilihan. Jika kita sudah pernah membuat data source, kita bisa membukanya. Tapi di sini kita akan membuat dari ulang, di mana kita perlu membuat new file data source. Nah, pada ini kita membuka penyimpanan kita untuk menyimpan data source tersebut. Kita perlu di sini saya akan menyimpannya di folder yang sudah saya tutup. Di sini saya akan membuat data source terkait road density. Di sini penamaannya sesuai dengan yang akan saya buat, yaitu road density seperti itu. Nah, baik, di sini data source-nya telah terbuat. Baik, selanjutnya terkait masukkan dataset ke dalam data source. Setelah kita membuat data source ini yang kita sudah namai road density, kemudian kita membuat dataset ini masuk ke dalam data source ini. Bagaimana caranya? Dengan klik kanan, kemudian import dataset. Nah, kita add data, import data, kita add file, kita cari data yang kita masukkan. Nah, kita yang pertama ini kita masukkan data jalannya dulu. Nah, ini kita masukkan yang berformat SHP. Jadi kita masukkan road DKI Jakarta, kemudian road Surabaya, road Yogyakarta, dan road Kota Bandung. Nah, kita add 4 ini dulu karena kita akan memasukkan dataset untuk jalannya terlebih dahulu. Karena kalau banyak akan lama juga. Kebetulan ini saya masukkan satu-satu dulu, jalan, baru kemudian administrasi. Saya masukkan jalannya terlebih dahulu, kemudian import. Nah, proses import ini kita perlu menunggu beberapa saat, tergantung ukuran file dari jalan tersebut. Jadi kita tunggu sebentar sampai data tersebut masuk ke dalam data source. Proses ini menunggu beberapa waktu karena data jalan ini terlampau besar untuk dimasukkan ke dalam iDesktop seperti itu. Nah, ini progresnya sudah berjalan. Nah, ini progres sudah selesai. Nah, kemudian setelah itu, setelah masukkan data jalannya, kita perlu memasukkan data administrasi dari masing-masing kota tersebut. Kita masukkan. Kemudian Kota Bandung, kemudian kita masukkan Kota Surabaya, akhir kita masukkan Yogyakarta.
kita Kota Bandung. Ini semua Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Kemudian kita open. Setelah sudah semua, kita perlu importnya ke dalam desktop. Oke, setelah sudah, kita cek masing-masing data tersebut. Kita bisa cek ke add new map. Nah, ini untuk masuk ke dalam mapnya, kita perlu klik kanan dan add new map. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat berarti ini jalan untuk DKI Jakarta. Kemudian kita bisa new map lagi. Ini untuk di Kota Bandung, kemudian untuk Kota Surabayanya seperti ini, kemudian untuk Yogyakarta seperti ini. Nah, untuk kita masukkan data ini ada terbagi menjadi 4 ya. Ini ada tab-tab berikut. Nah, untuk memasukkan sesuai dengan tab-tabnya, kita perlu klik misalnya tab untuk DKI Jakarta, kemudian kita masukkan data administrasinya, kita buka yang di add current map. Kita bisa buka. Nah, seperti ini. Ini untuk Tiban karena datanya ini adalah data ruang. Bisa kita geser aja ini ke bawah. Oke, sudah masuk. Begitupun untuk Kota Bandung. Kita current map. Kemudian Surabaya. Kita current map lagi. Dan yang terakhir adalah Yogyakarta. Current map. Oke. Selesai. Nah, di sini kita sudah mempunyai data administrasi dan data jalan. Nah, untuk membuat road density itu cukup mudah. Road density itu adalah kepadatan jalan yang ada di suatu wilayah, di mana rumus road density itu adalah panjang jalan dibagi dengan luas wilayah. Nah, di sini saya untuk membuat road density ini tidak menggunakan parameter kelurahan atau wilayah kota atau provinsi di masing-masing kota yang ada di sini. Tetapi saya menggunakan grid-grid yang nantinya akan divisualisasikan untuk kepadatan jalan, di mana grid-grid tersebut akan saya bagi menjadi 1 km per 1 km luasannya. Baik di sini dari data yang sudah kita punya, kita akan membuat grid pada masing-masing kota. Yang perlu pertama kita lakukan adalah kita perlu mengecek sistem koordinat yang dipakai. Nah, di sini kita menggunakan WGS 1984. Untuk membuat grid kita perlu add new map dulu, kemudian kita masuk ke map grid. Nah, di map grid ini untuk sistem koordinat WGS 84 di satuannya akan menjadi derajat, dan dia untuk masukin dataset range-nya itu dia masih dalam bentuk derajat. Nah, kita perlu rubah sistem, kita perlu transformasi koordinat dulu ke spare Mercator seperti itu. Dimana untuk kita transformasi koordinat itu kita perlu masuk klik kanan tadi properties, kemudian kita pilih yang koordinat, kemudian project transformation. Nah, di sini kita perlu memasukkan reset koordinat sistem menjadi spare Mercator. Nah, di sini untuk EPSG kodenya kita samakan, yaitu 3857. Oke, kita convert. Nah, jika sudah selesai, ini kita bisa close.
Nah, kita add yang tadi sistem koordinatnya sudah berubah, yaitu 3857. Oke, kemudian kita add new map. Nah, kemudian kita buka map grid. Setelah itu, kita masuk ke dalam measure grid. Dan jangan lupa untuk tipenya ini kita masukkan yang use specify dataset range. Nah, kemudian untuk cell width-nya ini kita masukkan 1000, di mana 1000 ini adalah dalam satuan meter. Jadi ini adalah 1000 dikali 1000. Jadi 1 km dikali 1 km untuk luasan meter persegi. Nanti jadinya akan menjadi meter persegi. Jadi untuk luasan gridnya itu adalah 1 km persegi. Nah, jangan lupa untuk mengubah tipe ini dari cat kita menjadi region. Kemudian ini untuk penamaannya data source resultnya kita namakan Bandung grid. Oke, seperti itu. Kemudian kita oke. Nah, ini gridnya sudah jadi, dia akan menjadi dataset baru seperti itu. Nah, kita bisa lakukan yang sama kepada kota-kota lainnya seperti itu. Nah, mungkin untuk mempersingkat akan saya cepatkan. Oke, sekarang setelah gridnya terbuat, jadi nih Jakarta, Bandung, Surabaya, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian grid-grid ini perlu kita klip dengan batas administrasi masing-masing kota. Bagaimana cara klipnya? Kita perlu pertama kita masuk dulu ke masing-masing mapnya ya. Ini kita masuk ke yang di DKI Jakarta. Kita buka spatial analisis, kemudian kita masuk ke vektor analisis dan overlay analisis. Nah, di sini kita pilih yang clip, kemudian kita pilih yang ini tadi namanya adalah DKI Jakarta Grid. Kita masukin source datanya yang ingin dipotong, kemudian kita masukkan DKI Jakarta Grid. Kemudian kita masukkan overlay datasetnya, yaitu DKI Jakarta strip 1 yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita oke. Nah, di sini teman-teman jika highlight kita bisa klik di sini. Kita cari kenapa masalahnya. Di sini ada masalahnya adalah koordinat sistem must be same. Oh, di sini berarti sistem koordinatnya masih belum sama. Jadi kita coba klik di sini pada DKI Jakarta 1 dia mempunyai sistem koordinat 3857 dan untuk DKI Jakarta Grid-nya dia masih koordinat planar. Jadi perlu kita samakan dulu untuk sistem koordinatnya. Nah, kita perlu reset koordinat sistem dengan untuk samakan dengan DKI Jakarta 1 tadi 3857. Kemudian setelah selesai kita masuk ke vektor analisis kembali, overlay analisis, kemudian masuk ke yang tadi DKI Jakarta Grid, kemudian DKI Jakarta 1. Nah, kemudian di sini ada result settingnya untuk datasetnya kita namakan DKI Jakarta Grid Clip. Oke, di sini udah selesai. Kemudian kita oke saja. Oke, nah, prosesnya. Nah, setelah selesai, kita bisa cek hasil klip tadi. Kita add new map. Oke, sudah terpotongnya. Kemudian kita masukkan ke kita coba masukkan DKI Jakartanya. Add new map juga. Salah. Maaf. Sini kita masukkan current map. Nah, sudah masuk ya. Nah, jadi proses ini diulangi untuk kota-kota yang sama. Mungkin untuk pengulangannya bisa saya skip untuk mempersingkat video. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengolahan data jalan. Nah, data jalan ini kan dia bentuknya itu line ya. Bentuknya line seperti ini. Nah, data ini kita perlu cari luasannya. Perlu cari panjang jalannya. Tapi
di dalam data jalan ini jika kita perhatikan datanya itu putus-putus seperti ini. Jika kita ingin lihat, kita bisa cek seperti ini. Jadi datanya seperti ini. Satu ini mewakilkan atribut yang mana gitu. Nah, maka dari itu kita perlu merge jalan ini, semua jalan yang ada di DKI Jakarta ini menjadi satu kesatuan gitu. Karena nanti kita ingin menghitung panjang jalan per grid. Nah, jadi kita perlu satukan atau kita merge dulu data jalannya. Nah, caranya yaitu mungkin karena data jalan DKI Jakarta ini terlalu besar dan kemarin juga memerlukan beberapa menit. Nah, mungkin akan saya contohkan untuk merge data jalannya. Jadi untuk merge data jalannya kita perlu blok. Mungkin saya akan contohkan sedikit demi menggunakan bagian yang sedikit gitu. Kita perlu blok data jalannya, kemudian kita klik kanan. Sebelumnya setelah kita add datanya di map ini, kita perlu start editing pada iDesktop adalah kita klik tombol pensil ini. Kemudian kita blok data jalannya. Nah, setelah terblok, kita bisa klik kanan, kemudian kita merge. Nah, kita dalam merge ini kita ikutin kita pakai default aja, kita oke. Karena nanti yang akan diambil untuk informasi atributnya adalah data jalannya. Nah, data jalannya ini nanti kita hasilkan dari calculate geometri. Setelah kita satukan jalan tersebut, kita bakal intersect lagi atau kita pisah lagi berdasarkan geometri grid yang telah kita buat. Oke, sambil menunggu. Nah, di sini bisa kita lihat kita merge jalan pada bagian yang sedikit pun ini sangat lama gitu. Mungkin nanti akan saya skip ke bagian yang sudah jadi. Tapi untuk cara merge atau kita satukan data jalan tersebut geometrinya, kita dapat tadi kita klik pensil tadi untuk start editing, kemudian kita blok bagian mana untuk di merge, kemudian kita klik kanan merge seperti itu. Oke, mungkin ini kita sambil menunggu akan saya next langsung ke data jalan yang sudah tersatukan atau termerge. Baik, untuk yang selanjutnya tadi kita udah menyatukan atau memerge semua data jalan. Mungkin bisa kita cek nanti hasilnya akan seperti ini. Ini sudah ada data, waktu kita klik dia akan ke select semuanya seperti ini. Ini berat, seperti ini, dan atributnya akan seperti ini. Jadi dia akan menjadi satu atribut. Oke, jadi nanti yang kita butuhkan itu nanti adalah panjang jalannya. Nah, sekarang kita buat jalan ini akan masuk ke dalam grid-grid. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu kita buka data jalannya, kemudian kita buka data gridnya. Kita buka data gridnya. Oke. Nah, data jalan dan data grid sudah menyatu. Kemudian kita ingin memisahkan data-data jalan ini per masing-masing grid. Jadi grid ini nanti jalannya sesuai dengan yang berada di dalam grid itu. Misalnya jalan yang ada di dalam grid ini, dia akan masuk ke dalam grid. Agar nantinya kita dapat menghitung road density-nya, yaitu panjang jalan dibagi dengan luasan, seperti itu.
Oke, yang pertama kita akan melakukan analisis intersect. Nah, kita buka spatial analisis, kemudian kita buka vektor analisis, kemudian kita buka overlay analisis. Nah, di sini kita pilih yang intersect. Nah, di mana kita masukkan data jalannya. Oke, data jalannya udah kita masukkan, kemudian kita masukkan data yang ingin untuk dipotong, yaitu data DKI Jakarta Grid. Nah, kemudian ini kita masukkan untuk hasilnya kita tulis DKI Jakarta intersect. Oke. Nah, kita sambil menunggu. Tadi saya sudah mencobanya, kemudian ini sebenarnya prosesnya sudah selesai. Kita bisa X aja, bisa exit. Nah, ini udah ada hasilnya tadi yang kita olah. Kemudian kita buka data tersebut. Kemudian kita add new node. Bisa kita tunggu, kemudian kita full extend. Jadi data jalan yang sudah di-intersect nanti akan nah, ini udah selesai. Data jalan yang sudah jadi dari yang tadi satu kesatuan. Nah, nanti dia akan terpisah menjadi per grid seperti ini jika kita klik. Nah, data-data jalan ini nantinya kita hitung luasan jalan ini, kita hitung panjang jalannya per grid, itu per 1 km persegi seperti itu. Kemudian kita lihat data atributnya. Nah, ini sudah terbagi menjadi untuk yang Jakarta menjadi 726. Oke, seperti itu. Nanti cara ini kita lakukan hal yang sama terhadap Kota Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Oke, mungkin nanti akan saya percepat untuk pengolahan intersect tersebut. Nah, jadi setelah data-data jalan tadi di intersect per grid, dapat kita lihat di sini data tersebut sudah memiliki jarak. Nah, di sini ada SM length, ini dalam satuan kilometer ya. Nah, jadi ini ada data jaraknya. Kemudian kita perlu karena ini fieldnya masih SM length, kita perlu buat field baru. Kita klik kanan pada fieldnya, properties, kemudian kita tambahkan panjang jalan pada field panjang jalan pada masing-masing jalan. Oke, di sini kita tambahkan. Nah, ini untuk yang Kota Bandung, tambahkan panjang jalan. Kita apply. Kemudian ini yang untuk Surabaya, tambahkan panjang jalan. Ini untuk yang untuk Jakarta. Jangan lupa type-nya kita ganti double. Tuh, bisa kita gunakan data angkanya. Kemudian kita atribut tabelnya, kita browse, kemudian kita update aja menggunakan SM-Link yang ini. Kita klik kanan pada ini, update, kemudian kita pilih dari field, single field, pilih yang SM-Link. Oke, kemudian kita apply.
Nah, data jalannya sudah pindah. Oke, kemudian kita lakukan yang sama pada Kota Bandung. Kita update single field, assembling. Oke, kemudian Surabaya. Oke, kita update juga panjang jalannya, single field, assembling, apply. Kemudian terakhir Yogyakarta. Kita perlu pakai assembling. Oke, setelah selesai, nah ini kan kita udah, karena tadi banyak proses, kita itu banyak gitu nimbun datasetnya. Mungkin kita close aja datasetnya, atau bisa kita close. Nah, kita delete, maksudnya ya, tidak apa-apa, jadi kita delete di data source. Nah, jadi nanti yang kita gunakan adalah ini. Nah, kemudian di sini untuk kita mengolahnya, kita perlu nambahkan 3 field baru, yaitu luasan. Nah, jadi di sini kita perlu menambahkan luasan. Nah, di sini kita klik kanan. Nah, di atribut tabel nih, kita page number sama page name kita hapus aja. Kita tambahkan field luas. Oke, kemudian kita apply, kita tambahkan field jalan, panjang jalan. Oke. Tadi karena kita ini ya, bisa kita klik kanan aja. Ini kita menggunakan yang bawah. Kita delete aja yang ini, kita menggunakan yang ini. Di panjang jalan tadi salah tulis. Kemudian terakhir kita buat road density-nya. Jadi nanti untuk kita mendapatkan hasil perhitungan dari road density ini, kita kan nanti panjang jalan dibagi luas. Nah, kita akan menghitung di bagian gridnya. Kita akan menggunakan update field gitu. Jadi kita tambahkan juga ini kita hapus dulu, kemudian kita tambah luas. Jangan lupa kita ubah double, kemudian panjang jalan double juga, dan yang terakhir density. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini kita terapkan ke Surabaya dan Yogyakarta. Di sini bisa langsung saya skip aja, kita next gitu ke next step. Nah, setelah kita membuat field luas, panjang jalan, dan road density pada masing-masing grid, yang perlu kita lakukan adalah mengimpor field yang sudah ada ke dalam field grid untuk kita olah gitu. Jadi kita buka dulu ini browse field, kemudian kita cek di sini ada luas, panjang jalan, dan road density.
Nah, di sini kita perlu update. Kalau untuk luas menggunakan SM area. Nah, kita update field. Nah, kita menggunakan single field seperti tadi. Nah, kita di sini kan SM area-nya masih 344.000 ya. Nah, ini masih dalam meter persegi kita. Kalau untuk kita ke kilometer berarti kita perlu dibagi 6. Jadi kilometer persegi gitu. Oke. Nah, ininya kita pakai tadi, kita lupa ini SM area, kita bagi, kemudian kita bagi 10.000. Oke, nah udah jadi untuk panjang jalan. Untuk luas. Nah, untuk panjang jalan kita perlu dataset atribut. Kita buka dataset atribut, kemudian kita cari nih data source yang mau dimasukkan dari mana. Masukkan dari data jalan, kemudian dimasukkan ke dalam grid DKI. Nah, ini untuk pilihannya kita pilih yang intersect untuk spatial relation-nya. Sini data yang ingin diupdate adalah data panjang jalan. Kita oke saja. Nah, sudah data jalannya sudah di oke, kita bisa lihat. Nah, ini sudah ya. Sudah di update. Nah, ini juga masih dalam bentuk meter, masih dalam bentuk meter nih panjangnya nih 15.000. Kita perlu bagi lagi seperti itu. Nah, sini untuk data jalan tadi kan ini satuannya ini masih meter ya. Kita perlu jadikan kilometer. Di sini kan dari meter ke kilometer itu naik 3, berarti untuk panjang jalannya kita update aja fieldnya. Kita klik kanan, kemudian kita update single file. Kemudian sini ada kita operation fieldnya kita pilih yang panjang jalan. Kemudian nah, kita operationnya kita pilih bagi, kemudian kita masukin value-nya 1000. Oke, setelah itu kita apply. Nah, ini adalah luasan dalam kilometer persegi dan panjang jalannya juga dalam kilometer. Jadi untuk menghitung road density ini nanti kita perlu sesuaikan satuannya. Jadi kalau misalnya satuannya kilometer, 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 meter seperti itu. Tapi untuk road density ini kita biasanya menggunakan kilometer. Oke. Nah, setelah luas grid, kemudian panjang jalan yang didapatkan, kemudian kita perlu kemudian hasil air yang kita inginkan adalah road density, dimana road density ini kita harus hitung menggunakan update field, dimana kita klik update field, kemudian kita pilih expression. Nah, pada menu expression ini, SQL expression ini, kita masukkan rumusnya, di mana rumus road density itu adalah panjang jalan dibagi luas geometrinya. Nah, setelah itu kita oke aja. Nah, setelah oke, sudah didapatkan, kita apply aja. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk road density-nya kita sudah dapatkan ya. Kemudian nanti selanjutnya kita membuat map. Nah, ini kita caranya sama untuk kota Bandung, untuk kota Surabaya sama Yogyakarta, caranya sama seperti tadi. Setelah mendapatkan luas dan panjang jalan, kemudian hitung road density-nya seperti itu. Oke. Nah, untuk hasil akhirnya tadi kan udah jadi ya semuanya. Kemudian kita buat create thematic map untuk visualisasi dari road density-nya. Nah, pertama kita tadi klik kanan, kemudian add to map. Kemudian untuk kita buat thematic map-nya, kita klik kanan, kemudian create thematic map, kita pilih yang range map, kemudian kita pilih default. Oke. Nah, di sini kita untuk expression-nya ini kita masukin road density-nya. Nah, untuk ini ada metodenya, kemudian ada range-nya, kemudian ada intervalnya. Nah, di sini kita untuk metodenya kita memakai equal interval,
Kemudian range count-nya ini kita membuat menjadi berapa kelas gitu. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari ini adalah histogram yang telah saya dapatkan dari panjang jalan yang ada di DKI Jakarta per grid. Nah, kemudian untuk pengkelasannya saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Menjadi 13 kelas ya. Jadi dari pengkelasan ini akan saya masukkan, dari histogram ini akan saya masukkan menjadi pengkelasan. Jadi 13 kelas. Oke, saya jadi 13 kelas. Kemudian untuk range tadi yang dari paling kecil adalah berapa? 0 sampai 3,6. Kita masukkan 3,6. Sebelumnya sini saya merubah menjadi hijau dulu ya. Ini menjadi 3,6. Kemudian ini masukin ke yang kedua 3,6 ke 7,2. 7,2. Setelah itu selanjutnya 10,8. Dan selanjutnya masukkan 14,4. Dan selanjutnya masukkan 18. Selanjutnya 25,2. Selanjutnya 28,8. Kemudian ada 32,4. Dan kemudian 36. 9,6. Kemudian 43,2. Nah, yang terakhir sampai max. Nah, ini adalah road density yang berada di Jakarta dengan pengkelasan berdasarkan histogram dari panjang jalan yang ada di DKI Jakarta per grid. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, setelah itu nanti untuk yang Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta sama. Nah, setelah itu kita save mapnya. Nah, kemudian setelah save map ini, udah selesai kita save map, kemudian ini nanti kita buat dulu ya yang semuanya 4 itu. Oke. Nah, di sini kita sudah jadi ya map-mapnya DKI Jakarta, kemudian Bandung, kemudian Surabaya, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, masing-masing map ini perlu kita masing-masing map ini nantinya kita akan masukkan ke dalam iServer untuk nantinya akan menjadi kita akan buat menjadi map dashboard seperti itu. Oke, baik, terima kasih.